Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah salat subuh, salatul fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu yang dengan limpahan nikmat darinya kesalehan semakin sempurna. Dengan limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, bisa kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk terus mempersoleh diri kita semua. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bisa kita manfaatkan dan gunakan untuk terus berusaha memperbaiki diri kita, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan usia bertambah, usianya panjang, akan tetapi ketaatannya pun semakin bertambah. Semakin banyak manfaat-manfaat yang bisa dia lakukan untuk mengisi hari-harinya tersebut. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Rasulullah SAW, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, berikan nikmat iman, nikmat umur, akan tapi nikmat umurnya tersebut tidak ia gunakan untuk semakin baik. Artinya semakin usianya bertambah, semakin angka bilangan umurnya itu bertambah, maka semakin banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan yang dicurahkan kepada kita semua adalah merupakan rahmat atau kasih sayangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yursilu riyaha bushran baina yadayhi rahmatih." Kata Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang yursilur riyah, yang telah mengutus angin, yang menggerakkan angin. Yang biasanya sebelum hujan itu turun, angin itu berhembus kencang. Biasanya tanda-tanda alamnya. Kemudian yang tadinya langit itu cerah menjadi mendung gitu ya. Ini kan tanda-tanda secara ilmiah akan turun hujan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, suasana yang tidak biasa tersebut, yang mungkin bagi sebagian orang menakutkan gitu ya. Yang tadinya terang benderang terus tiba-tiba langsung gelap, ditambah dengan angin yang kencang gitu. Ini menakutkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, busyra, ini pada hakikatnya adalah merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Baina yadayhi rahmatih. Kabar gembira karena apa? Karena akan datang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di dalam ayat ini menamakan hujan dengan rahmatnya. Rahmat artinya adalah kasih sayang. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang lain. Ketika kita alhamdulillah seringkali diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya apa? Tandanya Allah sangat sayang sama kita. Berbeda kondisinya dengan saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya, yang mereka sampai sholat istisqa gitu ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicurahkan rahmat, agar dicurahkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking langka dan jarangnya hujan tersebut. Kemudian yang oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di ayat ini Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya hujan itu adalah rahmat. Hujan itu adalah kasih sayang. Hujan itu adalah anugerah. Akan tapi sayang beribu sayang, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hujan ini adalah merupakan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak semua negara mendapatkan, yang enggak semua orang di seluruh dunia ini merasakan mendapatkan hujan, apalagi dengan intensitas yang sangat sering gitu ya. Kan tapi enggak sedikit dari kita yang ketika cuaca mulai mendung, apalagi sudah mulai rintik-rintik gerimis, ya, bukannya bersyukur atas nikmat ini, bukannya bersyukur atas rahmat ini, bukannya bersyukur atas kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini, akan tapi dengan sikap, ya, kok hujan? Ya Allah jangan hujan. Hanya karena kita mau pergi kondangan, hanya karena mungkin baju yang baru dicuci, atau hanya karena mobil atau motor yang baru diseting. Bayangkan, hanya karena ingin pergi ke sebuah tempat yang juga mungkin di dalamnya bukan berisi ibadah, gitu ya. Kemudian nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, kita sikapi dengan rasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, mumpung di momentum musim atau mengawali musim penghujan, ya, hendaknya menjadi renungan buat kita semua. Kalau mungkin kemarin-kemarin ada di antara kita yang setiap kali gerimis datang itu langsung seolah-olah tidak ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ikhlas dicurahkan hujan hanya karena dia mau mencari nafkah, gitu ya. Hanya karena mau kerja terus hujan, kemudian Allah dicela, Allah dicaci maki, gitu ya. Semoga mulai hari ini dia akan datang enggak terulang lagi. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan, "Yu'dini banu Adam." Anak Adam menyakitiku. Coba kebayangkan. Ada hambanya Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia atau Bani Adam. Ini bisa nyakitin Allah. Bisa nyakitin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita lihat secara logika, nggak mungkin manusia bisa nyakitin Allah. Yang ada justru sebaliknya. Allah yang bisa nyakitin manusia. Gitu. Karena jelas kita mengimani Allah itu adalah paha segala-galanya. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Allah Maha berkehendak apapun yang ingin Allah Subhanahu wa taala lakukan, cukup Allah berkata, berfirman, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Enggak mungkin kita bisa nyakitin Allah. Justru sebaliknya, Allah yang bisa nyakitin kita. Tetapi dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, kata Allah, anak Adam atau manusia ini nyakitinku, kata Allah. Bingung Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana caranya manusia itu bisa nyakitin Allah yang maha segala-galanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yasu'ud dahra wa ana. Manusia itu bisa nyakitinku, kata Allah. Bisa melukai aku, kata Allah. Ketika mereka menghina masa. Ketika mereka menghina, mencela, mencaci sesuatu yang menjadi ciptaanku, kata Allah. Wa'ada, dan saya ini masa. Jadi kalau ada di antara kita atau di antara manusia yang menghina zaman, menghina waktu, menghina apapun itu yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah Allah Subhanahu wa taala merasa tersakiti. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala terlukai.
Na'udzubillah. Semoga bukan kita yang termasuk, ya, yang termasuk disebutkan dalam hadis qudsi ini. Hanya karena tadi disebutkan baju yang baru dicuci, ya, mau dijemur, itu juga masih basah, gitu ya. Bedanya kalau sudah mau kering terus kemudian kena hujan, ya, mungkin agak menyakitkan gitu ya. Oh ini udah dicuci bersih bersih, ya, udah pakai pengharum gitu ya. Kemudian dijemur sudah hampir kering gitu ya. Tiba-tiba hujan datangnya mendadak gitu. Ini kan ya mungkin wajar gitu ya kalau secara manusiawi gitu ya. Ini pakaian baru mau dijemur gitu, baru mau dijemur gitu, baru mau dijemur kemudian turun hujan, disikapi dengan kalimat, iya, kok hujan, gitu. Kok sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari mendoakan kita semua. Sejak 15 abad yang lalu dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga itu menjadi dalil, menjadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus memotivasi kita, memotivasi untuk menyemangati diri kita dan keluarga kita untuk sholat berjamaah subuh di masjid. Karena kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan keberkahan untuk kita semua yang membiasakan diri untuk beraktivitas di pagi hari. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya Allah gelapkan mata hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir yang menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat fajar. Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan dan menjadi motivasi buat kita semua. Rakaatain fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar. Nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau menyimpulkan maksud dari 2 rakaat fajar sini adalah 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh yang kita lakukan, yang insya Allah kita istiqomahkan. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semua kenikmatan dunia yang kita semua itu menginginkan untuk mendapatkannya, yang kita semua berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dianugerahkan kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut, ternyata itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita semua istiqomah merutinkan sholat qobliyah subuh, apalagi bisa sholat subuhnya secara berjamaah. Kalau sini dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika turun hujan, hendaknya kita semua meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah Rasulullah? Adalah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang pendek yang mungkin kita semua sudah hafal, dan tapi seringkali terlupakan. Rasulullah SAW setiap kali turun hujan beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Jadi setelah kita mengucapkan Alhamdulillah, kita katakan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Artinya apa? Artinya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan dijadikan hujan yang sedang turun ini adalah hujan yang akan mendatangkan mudarat, yang akan mendatangkan kesulitan buat kita semua. Baik hujan curahnya kecil, sedang maupun besar. Kalau hujan itu bermanfaat, maka yang tadinya tanaman sudah pada layu itu jadi segar kembali. Gitu.
Yang tadinya cuacanya sangat terik, panas gitu ya, bisa adem gitu ya. Walaupun curah hujannya banyak gitu ya, nggak ada yang banjir gitu ya. Ini kan hujan yang bermanfaat. Akan tapi ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya hujan ini tidak kita sikapi dengan rasa syukur, ya, ini dikhawatirkan akan malah merugikan kita semua. Ya. Jangankan hujan yang deras lebat yang mendatangkan banjir, hujan yang sebentar yang kecil aja kalau nggak menjadi hujan yang bermanfaat, ini akan menyulitkan kita semua. Kalau sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, curahkanlah kepada kami atau jadikanlah hujan ini ada hujan yang bermanfaat. Kemudian ada doa satu lagi yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali hujan itu sedang berlangsung atau ketika hujan itu sudah selesai. Doanya adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Yang artinya adalah mutirna bifadlillahi. Kami dicurahkan hujan. Kami atau kita semua diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala bifadlillah, karena karunia Allah, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya. Yang nggak hafal bahasa Arabnya silakan berdoa dengan terjemahnya saja. Ya Allah, sungguhnya Engkau curahkan, turunkan hujan kepada kami, yang mana ini adalah merupakan anugerah dan kasih sayangmu kepada kami, ya Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala karena anugerah dan kasih sayangmu, ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan karena ini ada kaitannya dengan tradisi orang-orang ya yang menganggap bahwasanya hujan ini turun karena ramalan fulan dan ramalan fulan. Ya. Oh, ini hujan karena si A mandi tadi pagi gitu misalkan. Karena gitu. Oh, ini hujan karena kamu sih bohong gitu. Jadi hujan deh. Ya, atau oh ini benar sesuai dengan ramalan yang Mbah Anu gitu. Bukan. Jelas hujan itu adalah ya, termasuk segala sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya nggak tepat ketika orang mengatakan bahwasanya oh hujan karena ramalan cuaca, nggak bisa. Ya, makanya dalam bahasa kita itu BMKG sering merilis perakiraan, gitu ya. Karena berdasarkan data ilmiah ya, yang teruji secara ilmiah ya, kenapa besok bisa hujan, kenapa nanti siang bisa hujan, karena jelas mungkin dilihat dari kadar kelembabannya, kemudian pergerakan angin dan lain sebagainya. Makanya namanya perakiraan, bukan ramalan cuaca, bukan ya. Kalau ramal mungkin ya tidak perlu dengan sesuatu yang sifatnya ilmiah, hanya asal bunyi aja, asal ngomong aja itu meramal gitu ya. Tapi kalau namanya perakiraan gitu ya, ya kan bukan perkiraan juga gitu ya, perakiraan gitu ya. Kayak nggak pakai perkiraan cuaca, tidak. Itu BMKG selalu perakiraan ini sudah benar gitu ya, sudah benar. Ya makanya jangan sampai kita itu ketika turunnya, oh ini sesuai dengan ramalan sebulan. Karena dalam syariat kita, man ata arrafan au kahinan wa saddaqa bima yaqul, kata Rasulullah SAW, barang siapa ya, yang mendatangi dukun atau peramal, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian dia membenarkan informasi yang disampaikan oleh dukun atau peramal tersebut, maka Allah tidak menerima sholat kita 40 hari. Atau bilang 40 di sini bisa berarti bukan 40 hari, bisa jadi 40 tahun.
bisa jadi 40 abad. Ya. Artinya adalah Allah nggak akan menerima sholat kita. Nggak akan menerima sholat kita. Mungkin sholat yang saat ini kita lakukan, atau mungkin selama-lamanya sholat kita nggak akan diterima. Ya, ketika kita masih percaya sama yang namanya dukun atau peramal. Ya, mungkin kalau kemarin-kemarin masih ada yang suka percaya, mulai sekarang, gitu ya. Karena mungkin kemarin-kemarin karena ketidaktahuan kita, nggak tahu bahwasanya ada hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini penting untuk disampaikan karena ya, sekarang sudah masuk musim penghujan, ya. Musim penghujan yang semoga hujan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita yang menjadi hujan yang berdampak baik, ya. Hujan yang membawa keberkahan, hujan yang membawa ya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayangnya, gitu ya. Bukan hujan yang memberikan atau menjadikan mudarat buat kita semua. Kamu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya melanjutkan apa yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di depan seorang sahabat. Kata Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Kata Rasulullah, apakah mau engkau aku berikan informasi sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Kata sahabat ini, ya mau ya Rasulullah, ya nanti setelah keluar dari masjid atau menjelang keluar dari masjid aku akan informasikan. Ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW sholat dan orang ini juga akan keluar dari masjid, orang ini kembali mengingatkan, ya Rasulullah, tadi engkau ingin menginformasikan kepada saya surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sabul mathani wal Qur'anul azim alladhi udituhu. Kata Rasulullah SAW, surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya dulu surat Al-Fatihah ini namanya belum menjadi nama surat Al-Fatihah atau belum dinamakan surat Al-Fatihah. Tetapi namanya adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Rasulullah menyebutkan hiya sab'ul mathani. Ya, menyebutkan nama lain selain nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni as-sab'ul mathani. As-sab'u artinya 7. Al-mathani yang diulang-ulang. Maksudnya adalah 7 ayat yang diulang-ulang atau yang sering dibaca. 7 ayat yang sering dibaca, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan lagi wal Qur'anul Azim. Dan surat ini juga namanya adalah Al-Qur'anul Azim. Artinya adalah bacaan yang paling agung. Alladzi utitu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukannya kepadaku. Di sini menegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung. Oleh karena kaum muslimin yang mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini menjadi motivasi buat kita semua. Ya. Kalau bisa, gitu ya. Kalau bisa dan kita usahakan, jangan sampai anak kita atau cucu kita belajar surat Al-Fatihah itu dari orang lain. Syukur-syukur kita yang mengajarkannya. Karena apa? Karena kalau anak kita yang mengajarkan surat Al-Fatihah ini adalah kita sendiri sebagai orang tua atau sebagai kakeknya, maka jariyah ilmu akan mengalir buat kita. Tuh. Jangan sampai pahala ini kita kasih ke orang lain. Karena kalau kita ajarkan anak kita, cucu kita surat Al-Fatihah ini,
kemudian anak atau cucu kita atau siapapun itu ya mengamalkan apa yang kita ajarkan. Artinya Al-Fatihah ini dipakai setiap kali dia sholat 5 waktu, setiap kali dia melakukan sholat-sholat sunnah, setiap kali dia mungkin mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan surat Al-Fatihah, maka setiap kali orang tersebut membaca surat Al-Fatihah, ini akan mengalirkan pahala buat kita semua. Bayangkan. Bagaimana pahalanya? Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas satu huruf tersebut dengan satu kebaikan, yang mana satu kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan membalasnya dengan satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan ini ya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Tidaklah ya aku katakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf. Jadi Rasulullah menegaskan nih. Jadi ketika kita baca alif lam mim, kata Rasulullah ini bukan satu huruf. Akan tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Artinya ketika orang itu membaca alif lam mim, maka dia membaca 3 huruf. 3 huruf ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita lihat surat Al-Fatihah, kita hitung ya, ada berapa sih hurufnya ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bismillahirrahmanirrahim aja ada 19 huruf. 19 kali 10 berapa? 190 kebaikan. Hanya dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alhamdulillahirabbil alamin 17. 170 kebaikan. Ar-Rahmanir-Rahim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 120 kebaikan. Bismillah 19. Kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim 17. Ditambah 12. Udah berapa? Banyak ya. Jadi kalau kita lihat sampai akhir. Jadi makanya kalau bapak-bapak ya lagi nggak ada kesibukan, nggak ada kegiatan gitu ya. Hari ini mungkin ya lagi libur. Ya. Mungkin bisa dijadwalkan setiap hari Sabtu dan Ahad hitung-hitung jumlah huruf yang ada di Qur'annya Bapak mushafnya gitu ya. Ya. Setiap halaman itu dihitung jumlah hurufnya. Ya. Terus andai di bawah, oh halaman pertama jumlah hurufnya misalkan 300 huruf, halaman kedua 500 huruf. Ya. Dalam motivasi kita. Artinya kalau kita oh saya baru ngaji halaman pertama, oh 300 huruf, oh berarti insya Allah saya dapat pahala 3.000 kebaikan, gitu kan? Ya nggak apa-apa, mendingan menghitung ayat-ayat Al-Quran, gitu, huruf-huruf Al-Quran daripada ngitung-ngitung ya apa namanya buku tabungan yang nggak nambah-nambah, gitu ya. Ya angkanya nggak nambah-nambah, tapi nggak apa-apa ya kita ya mau ngitung saldo bacaan Al-Quran kita, insya Allah nggak mengapa gitu. Ya karena Rasulullah SAW menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, ya, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan tersebut akan ya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-Quran itu cuma 600-an halaman, 604 ya. Itu kalau ya ini misalkan jamaah Masjid As-Salihin ya dibagi tugas gitu ya Pak Ahmad ngitungin
ayat halaman 1 sampai halaman 5 gitu ya. Pak Abdul Rahman misalkan halaman 6 sampai halaman 10 gitu ya. Imamnya misalkan dari ayat 11 sampai ayat 50 gitu ya. Sampai halaman 50 gitu ya. Apa? Coba ngitung kali-kali gitu ya. Dan kalau udah ketahuan angkanya kasih tahu saya gitu ya informasi. Biar saya catat di Quran saya juga. Karena nggak pernah saya ngitung-ngitung gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu huruf akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala 10 kebaikan. Ya. Dan ternyata hanya membaca Al-Quran saja yang pahalanya kita bisa tahu, Pak. Pahala yang lain nggak tahu. Kita sholat berapa besaran pahalanya? Kita zakat pun, dan zakat kan sudah ketahuan tuh, yang kita keluarkan berapa rupiah. Tapi kita nggak tahu yang kembali ke kitanya berapa dari yang kita keluarkan. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, gitu ya, orang yang menginfakkan harta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kamathali habbah, ya, bagikan satu butir yang ya, endingnya itu bisa sampai 700 kali gitu. Padahal Allah yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melipat gandakan jauh dengan jumlah pelipat gandaan yang kita mungkin nggak tahu berapa besarannya. Ya. Bisa saja di luar atau jauh dari ekspektasi kita semua. Kalau sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW tadi, ya, bahwasanya Al-Quran, Al-Fatihah adalah merupakan bacaan yang paling agung, bacaan yang paling mulia. Sebenarnya kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pun menyebutkan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya seseorang atau tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita nggak sah. Sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah menjadi bacaan yang paling istimewa dalam sholat. Makanya dalam kajian fikih, membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya rukun. Rukun dalam sholat salah satunya adalah membaca surah Al-Fatihah. Kalau dalam satu rakaat kita nggak membaca surah Al-Fatihah, maka nggak sah sholat kita, harus diulang lagi. Ya. Nggak bisa ditinggalkan atau dibayar dengan sujud sahwi. Kalau ketinggalan surat Al-Fatihah, harus diulang. Kalau orang lupa baca surat Al-Fatihah, gitu. Terus bagaimana kondisinya kalau kita jadi makmum? Jadi makmum yang masbuk gitu ya. Kita datang udah di rakaat kedua misalkan dan imamnya udah sujud gitu. Berarti kan 2 rakaat kita nggak baca surah Al-Fatihah. Sah apa enggak sholat kita? Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, innama ju'ilal imam waliyutamma bihi. Sesungguhnya ya imam itu dijadikan untuk diikuti. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Artinya apa yang sudah dibaca dan sedang dibaca oleh imam, maka makmum kebagian untuk pahalanya. Ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, yang paling utama adalah kita menyimak bacaan imam. Jangan kita juga balapan baca sebagaimana imam lagi baca. Ini yang lebih afdal ya. Karena tadi kan disebutkan nggak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita berjamaah bagaimana? Ketika imam sedang membaca surah Al-Fatihah, apakah kita baca juga? Lebih baik adalah kita menyimak. Kita dengarkan imam baca. Jangan sampai imam baca terus kita baca juga. Ya, maka akan gaduh masjid. Bayangkan kalau imam baca sendiri, kemudian makmumnya juga semuanya pada ikutan baca. Ya. Jadi apa manfaatnya sholat berjamaah? Enggak ada, itu enggak merasa kita mendapatkan kesyahduan kalau begitu. Karena apa? Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza quri'a al-Qur'an ya fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Ya, apabila Al-Quran itu sedang dibacakan, fastami'u lahu, maka hendaklah kalian semua dengarkan lantunan Al-Quran tersebut.
Fastami'u lahu wa ansitu, ya. Dan diamlah. Dengerin dengan seksama, kemudian ya, kemudian diam. Dengerin, kemudian diam. Apa manfaatnya? La'allakum turhamun, kata Allah, agar kalian mendapatkan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rahmat kasih sayang. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kasih sayang kepada kita, kalau kita sudah disayang sama Allah, maka apapun yang menjadi keinginan kita akan mudah dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menjadi hajat kita, ya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkannya. Karena apa? Karena kita adalah orang yang disayangi sama Allah, sebagaimana kita menyayangi manusia. Bayangin. Kalau kita sayang sama anak kita, biasanya anak tuh sampai merengek-rengek, sampai nangis. Jangankan sampai nangis, nggak nangis aja kita langsung turutin, itu kita berusaha. Gitu. Bukan seringkali orang tua walaupun tidak punya duit gitu ya, tapi anak punya kebutuhan. Anak perlu sesuatu, minta sesuatu, ingin sesuatu, itu diusahain sama orang tua. Walaupun sampai ngejual gitu ya. Bahkan ya nggak jarang juga sampai minjem ke sana ke sini gitu ya. Demi mengabulkan apa yang menjadi permintaan sang anak. Kenapa? Karena saking sayangnya dia sama anak. Ya begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah sayang sama kita, ya, maka apapun yang menjadi keinginan kita, menjadi hajat kita, maka akan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita sholat sendirian, maka hukumnya wajib harus dibaca surat Al-Fatihah ini. Kan tapi kalau kita sholat berjamaah, ya, maka cukup yang dibaca oleh imam, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahalanya. Jadi nggak usah balapan, imam baca, kita baca juga, maka akan hilang ya keheningan, kesyahduan, atau bahkan juga mengganggu kekhusyuan orang sholat. Gitu. Dan nggak nikmat juga. Kita lagi baca, jangankan samping kita baca Al-Fatihah juga sambil dikerasin, Pak. Kalau kita lagi sholat, tuh samping kita batuk aja, itu mengganggu konsentrasi kita. Kalau batuk aja, gimana kalau dia ikutan baca juga? Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Dibaca juga, berisik. Jadi nggak ini kita bisa nggak khusyuk gitu ya. Kemudian kalau muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, hendaknya kita baca dengan khidmat. Kita baca dengan perlahan-lahan. Karena apa? Karena ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ini Allah Subhanahu di hadis qudsi, ya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku membagi salat ini untukku dan untuk hambaku, kata Allah. Jadi salat dibagi dua sama Allah, ya. Untukku dan untuk hambaku, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani 'abdi. Setiap kali kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab. Apa jawaban Allah? Hamadani 'abdi. Hamba-Ku sedang memuji aku, kata Allah. Kemudian idza qala al-'abdu, ya,
idza qala ar-rahmanir rahim. Setiap kali kita baca ar-rahmanir rahim dalam salat, Allah menjawab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjung aku, kata Allah. Kemudian in wa idza qala maliki yaumiddin. Setiap kali kita baca maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku, kata Allah. Ya. Kemudian wa qala marratan fawadda ilayya abdi. Kemudian fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hambaku sedang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kata Allah, ini untukku dan untuk hambaku. Dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Kita lihat Bapak. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Kata Allah, hambaku sedang memuji aku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hambaku sedang menyanjung aku. Hambaku sedang menyanjung aku, kata Allah. Kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai ya hari pembalasan, kata Allah, hambaku sedang mengagungkan aku. Kemudian ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kata Allah, ketika kita sedang baca ini, maka ada dua hal. Pertama, ya, ada untukku dan ada juga untuk hambaku, kata Allah. Maksudnya adalah ketika kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, ini untuk Allah. Ya, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Ini juga merupakan bagian dari pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ini untukku, kata Allah. Baru ketika kita membaca wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, kata Allah di sini, ini untuk hambaku. Dan bagi hambaku adalah apa yang dia pinta. Hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini untuk hambaku, kata Allah. Dan bagi hambaku adalah apa yang dia pinta. Kau sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sering kita baca. Minimal 17 kali dalam sehari semalam kita baca. Akan tapi tidak sedikit dari kita yang setiap kali mendapatkan kesulitan, yang pertama kali diminta tolong adalah bukan Allah. Tuh, ya. Ya, puyeng sedikit langsung yang dipanggil dan telepon dokter. Gitu ya. Ada masalah sedikit yang dipanggil tetangga. Ada masalah sedikit yang dipanggil orang lain. Padahal Bapak sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala jelas. Ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Sudah seharusnya setiap kali kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, yang pertama kali kita kontak adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala seharusnya. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Baru kita minta tolong kepada manusia. Ini yang benar, yang tepat, gitu ya. Karena kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in. Apalagi na'udzubillah Bapak Ibu sekalian. Ya. Hanya karena motornya hilang gitu ya. Yang dihubungi langsung dukun. Gitu. Ini jelas. Gitu. Yang disebutkan oleh para ulama dan Rasulullah SAW mengabarkan, dukun itu dari 100 atau dari 1000 ucapannya, yang benar itu cuma 1, gitu. Sisanya itu yang ngawur, gitu. Bohong, gitu. Ya, ini orang mau kaya, perginya ke dukun. Ya dukunnya nggak kaya, gitu kan. Kan seharusnya kalau misalkan dia bisa memperkaya kita, gitu ya. Ya pasti dia udah kaya, gitu ya. Udah jadi mungkin
orang nomor 10 terkaya di Indonesia kali gitu ya. Ini dia juga pas-pasan, bahkan mungkin lebih memperhatikan daripada kondisi kita gitu ya. Terus kemudian kita datang ke dukun itu gitu ya, minta biar bisa kaya, nggak masuk logika gitu ya. Soalnya kalau dukunnya memang jadi orang ya nggak 10 orang terkaya di Indonesia lah gitu ya. 100 aja itu baru pantas gitu ya kalau kita datangin gitu ya. Iya. Kalau memang benar sih. Makanya nggak ada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ketika kita baca tuh Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini khusus untuk hambaku, bukan untukku, kata Allah. Dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan seperti apa jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan mereka-mereka yang kau anugerahkan nikmat kepada mereka, ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalan mereka-mereka yang engkau murkai. Waladdallin, juga bukan jalan mereka-mereka yang engkau sesatkan, ya Allah. Maksudnya jalan apa ini? Siratal mustaqim adalah jalan orang-orang saleh, jalan para nabi dan rasul, jalan as-siddiqin wasyuhada'i wassalihin, jalan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, jalan orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang yang saleh. Itu adalah siratal mustaqim, jalan yang akan langsung nganterin kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Direct langsung ke surga. Bukan jalan yang pakai transit lagi. Ya. Bukan jalan mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Siapa nih Allah Subhanahu wa taala murkai? Orang-orang yang disebutkan al-maghdubi 'alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang mengetahui suatu ilmu, akan tetapi ilmunya tersebut tidak diamalkan, tidak dipakai, atau bahkan ilmunya malah justru dipakai untuk memudaratkan orang lain. Jadi ilmu bukan dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat buat dirinya dan orang lain, tetapi ilmu yang didapatkan, ilmu yang sudah dia ketahui justru malah dipakai buat merugikan orang lain. Makanya dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menafsirkan maksud dari al-maghdubi 'alaihim ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi bukan jalan orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maksud dari al-maghdubi 'alaihim adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mereka-mereka yang dimurkai sama Allah? Karena mereka sudah dianugerahi sama Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Banyak ilmunya orang-orang Yahudi, akan tapi ilmunya tidak dipakai, ilmunya tidak menjadikan dia semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israel, ya bersyukurlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian semua. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku telah mengutamakan engkau ya wahai Bani Israel dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Karena memang dari dulu ya orang Bani Israel itu
memiliki kecerdasan yang di luar atau di atas rata-rata manusia, Pak. Sampai sekarang. Makanya teknologi-teknologi canggih itu yang menguasai mereka. Karena memang Al-Quran sudah menyebutkan. Mereka sudah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan otak yang cemerlang. Kecerdasan mereka itu di atas rata-rata keumuman manusia. Ya, sejak zaman dulu, gitu ya. Kata saya yang beribu sayang, mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, ingkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang yang mereka melakukan penindasan yang sudah di luar nalar manusia gitu ya, ya wajar. Dulu para nabi dan rasul aja dibunuh sama mereka, gitu. Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa meredam, yang bisa membalas setiap kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Ini menjadi doa kita semua, gitu ya. Makanya di waktu-waktu mustajab doain saudara-saudara kita di Palestina sana. Hanya kekuatan doa yang mampu. Kalau kekuatan teknologi kita jauh, Pak. Gitu. Sangat jauh. Seluruh kaum muslimin dikumpulkan untuk melawan orang-orang Bani Israel yang sekarang di Israel, Yahudi, itu mungkin menang mereka gitu. Kalau secara teknologi gitu ya. Tapi kita yakin doa silahul mukminin. Kita punya senjata yang paling ampuh, gitu. Senjata yang nggak mungkin salah sasaran, gitu ya. Apa itu? Doa. Kita doain, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabadikan ya al-maghdubi alaihi, maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka punya ilmu tapi nggak diamalkan. Dan juga ternyata bukan untuk orang Yahudi saja ayat ini, tapi juga untuk mereka-mereka yang mengikuti jejak orang-orang Yahudi. Artinya kalau ada orang Muslim, ya, orang Muslim dia berilmu tapi tidak diamalkan, ini bisa jadi masuk orang-orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya banyak orang sudah tahu ilmunya tapi malah nggak diamalkan. Atau bahkan ilmunya justru malah digunakan untuk menjatuhkan. Kan banyak sekarang. Ya orang-orang yang secara akademisik orang pintar gitu ya, tapi malah kerjaannya itu seringkali mengeluarkan statement-statement yang menghina Islam, merendahkan Islam, gitu. Statement-statement yang nyeleneh gitu ya. Kemarin kan ada orang-orang liberal itu kan biasa kayak gitu. Maksudnya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau mereka konsisten dengan kondisinya atau keadaannya seperti itu, dikhawatirkan mereka termasuk yang disebutkan di dalam ayat ini, ghairil maghdubi alaihim, yang mereka-mereka yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilmu tapi nggak diamalkan, ada ilmu tapi nggak beribadah, ada ilmu tapi dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladhdallin, ya Allah, jangan kau tunjuki kami juga jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang tersesat? Para ulama menyebutkan, bukan saya ya. Para ulama menyebutkan maksud dari ad-dallin ini, orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Kenapa? Ya, karena mereka beribadah, ya, beramal tanpa ilmu. Jadi ini Al-Quran yang menyebutkan. Kenapa? Ya, kita berlindung dari orang-orang yang dimurkai sama Allah dan orang-orang yang tersesat. Karena apa? Karena kita tuh pengennya jalan orang-orang yang siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu langsung nyampe kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan mereka-mereka yang ilmu dan imannya serta amalnya itu sinergi. Bukan mereka-mereka yang punya ilmu tapi tidak beriman dan tidak beramal seperti orang-orang Yahudi dan mereka-mereka yang mengikuti orang Yahudi. Punya ilmu tapi nggak diamalkan. Punya ilmu malah justru bukan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya ilmu tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, orang-orang yang gemar beribadah, beriman juga tapi tanpa didasari ilmu. Itulah makanya di situ dimasukkan orang-orang Nasrani, gitu ya. Karena kalau orang Nasrani, ini kita lihat dari berbagai macam ya, dari berbagai macam peristiwa yang sudah terjadi. Gitu. Orang Nasrani itu biasanya
yang mereka jadi mu'alaf, jadi meninggalkan agamanya kemudian masuk ke dalam agama Islam adalah mereka-mereka yang mengkaji secara teliti, secara detail agama. Itu semakin dikaji, itu akan semakin meragukan. Makanya banyak orang ya keluar atau menjadi mu'alaf, menjadi muslim, itu karena itu. Karena semakin ditelaah nih kitabnya, semakin meragukan. Makanya jadi masuk Islam. Gitu. Ya. Karena banyak informasi-informasi yang nggak sesuai dengan logika. Gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan Al-Qur'an ini la raiba fi. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala Alif lam mim. Ini adalah kitab nih. Al-Qur'an ini la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Al-Quran itu semakin dikaji, semakin ditelaah, semakin diperdalam akan semakin menguatkan keimanan kita. Ini pasti. Bahkan juga bisa diteliti secara saintis, ya, diuji secara ilmiah gitu ya. Karena banyak sekali yang hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu belum terungkap misterinya, akan tapi setelah kemajuan teknologi saat ini terungkap kemujizatan. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, "Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan." Nih, ya, di dalam surat Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Marajal bahraini yaltaqiyan." Dia Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan dua laut. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan dua laut. Kalau kita apa? Kok ada dua laut dipertemukan? Gimana caranya laut itu bertemu? Bainahuma barzakhun la yabghiyan, kata Allah. Yang dimana di antara dua laut ini seolah-olah ada dinding pembatas. Ya. Dinding pembatas yang tidak menyatukan mereka. Ini Al-Quran bilangnya seperti ini. Jadi kalau 50 tahun yang lalu mungkin nggak bisa dipahami sekarang. Ini ayat ngawur kali ini ya. Mungkin gitu ya. Mungkin orang-orang dulu gitu ya, ketika dia memperdalam, ini apa nih misterinya nih? Kenapa Allah bilang seperti ini? Ya, dialah Allah yang mempertemukan dua laut, yang mana dua laut ini bagaikan ada dinding pembatas yang berbeda satu sama lainnya. Kan baru sekarang, mungkin Bapak pernah lihat di WA gitu ya, ada laut yang dua warna tuh, ya, dan kelihatan kayak garis lurus gitu ya. Yang sebelah sini warnanya hijau, yang sebelah sini warnanya biru, yang sebelah sini warnanya agak tua, dan sebelah sini agak muda, gitu ya. Terlihat itu. Jadi kelihatan kayak ada dua laut gitu. Ini kan baru terbukti ayat ini setelah manusia itu menciptakan teknologi yang bisa motok dari udara, gitu ya. Baru kelihatan. Dan ternyata bahwa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya lautnya warnanya berbeda, akan tetapi kehidupannya juga di dalamnya berbeda. Ya, diteliti sama ilmuwan itu. Ikan yang ada di sebelah kiri itu nggak bisa hidup di air laut yang ada di sebelah kanan. Ya, Al-Quran bilang di antara keduanya itu bagaikan ada pembatas, ada sekat. Padahal kalau dipegang agak ada sekat tuh, kalau kita pegang pakai tangan gitu ya. Walaupun ini berbeda, itu kalau kita pegang nggak ada sekat, nggak ada pembatas. Tapi Allah bilang itu ada pembatas. Makanya ikan yang di sebelah sini nggak bisa hidup ikan yang di sebelah sini. Itu baru terbukti sekarang, Bapak Ibu. Ya. Walaupun mungkin puluhan tahun orang banyak yang apa nih maksud? Sama seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini untuk biar kita termotivasi untuk terus mau mengkaji Al-Quran, ya, memperdalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Allah bercerita tentang Fir'aun. Kata Allah, pada hari ini, ya, "Al-yawma nunajjika." Pada hari ini kami telah menyelamatkan jasadnya Fir'aun. Pada hari ini telah kami selamatkan jasadnya Fir'aun. Jasadnya Fir'aun diselamatkan.
Selamatkan bagaimana maksudnya? Artinya pada hari ini kami angkat jasadnya Fir'aun yang tadi tenggelam di laut, kemudian Allah angkat ke permukaan. Ya. Al-yawma nunajjika bi badanika, badan itu badan kata Allah. Pada hari ini kami selamatkan ya jasadnya Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayat. Agar menjadi pelajaran, menjadi peringatan yang berharga untuk orang-orang setelah Fir'aun. Untuk sekarang ini orang-orang. Kalau ada tipe pemimpin kayak Fir'aun, tuh pelajari itu kisah Fir'aun gitu ya. Jangan sampai Allah timpakan hukuman sebagaimana Allah menghukum Fir'aun. Kenapa kisah Fir'aun ada dalam Al-Quran? Ini menjadi pengingat buat orang-orang ya setelah Fir'aun. Di ayat ini Pak, mungkin ratusan tahun yang lalu orang masih nggak memahami apa maksud daripada Allah menyelamatkan jasad Fir'aun. Ya, apa tujuannya? Kenapa kok apa ya? Istilahnya kalau dilihat bumi sekarang saat ini, itu kan jasad Fir'aun itu utuh. Ya, maksudnya bentuknya masih dalam keadaan bentuk sempurna. Ya. Padahal Fir'aun itu tenggelam ya, di Laut Merah. Itu nggak sehari 2 hari. Disebutkan ini baru sekitar 15 tahun yang lalu gitu ya. Para ilmuwan itu meneliti gitu ya, meneliti jasadnya Fir'aun. Ya, bahwasanya disimpulkan Fir'aun itu tenggelam ya. Tenggelam dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan itu selama sekitar lebih dari 300 tahun. Jadi Fir'aun itu tenggelam selama 300 atau 400 tahun baru Allah angkat ke permukaan. Nah, ya. Terbukti dari mana? Terbukti dari kadar garam yang ada pada jasad Fir'aun saat ini. Jadi ilmuwan itu bisa meneliti itu. Ya. Ketika dilihat kan ya kadar garam yang walaupun sekarang jadi bumi gitu ya, dilihat tuh masih ada tuh kadar garamnya. Ternyata telah diteliti kadar garam ini ya, ini adalah kadar garam yang sudah berusia sekitar 400 tahun baru keluar ke permukaan. Sekitar itu 300, punya ratusan tahun gitu. Artinya apa? Ini jelas bukti mujizat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang baru terbukti itu baru sekarang ini. Setelah adanya kemajuan teknologi. Yang dulu mungkin ratusan tahun yang lalu orang masih enggak ngeh gitu ya. Ini apa maksudnya? Gitu. Dan ini ilmuwan barat dan non-muslim yang meneliti ternyata benar. Jadi ada korelasinya. Jadi bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar. Ketika Allah bilang pada hari ini kami selamatkan jasadnya Fir'aun, kami angkat jasadnya Fir'aun dari laut ke daratan, ya ke permukaan, biar menjadi pelajaran buat orang-orang setelah Fir'aun. Padahal apa? Namanya di laut. Jangankan sampai 300 atau 400 tahun. Ya 5 hari aja jasad yang ada di laut itu kan hancur apa utuh kira-kira? Hancur. Lebih keras daripada air gitu ya. Ini kalau ada ditemukan jenazah udah seminggu di kali aja kan udah mungkin udah nggak berbentuk gitu ya, bentuknya udah nggak inilah, udah nggak wajar gitu ya. Apalagi sampai ratusan tahun. Ini jelas Al-Quran menyebutkan utuh Pak jasadnya Fir'aun, nggak ada yang kurang. Bahkan seolah-olah itu ketika jasad Fir'aun itu ketemu, itu kayak dia baru meninggal barusan gitu. Allah tujuannya apa? Tujuannya biar kita ini ya mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Artinya terbukti. Jadi Al-Quran semakin dikaji maka semakin bertambah keimanan kita. Dan banyak Pak ternyata ya pernah mendengar ceramah zakirnya, kata zakirnya gitu. Ya mungkin baru 1% yang terungkap dari Al-Quran. 99% itu belum terungkap. Artinya masih banyak nih informasi yang akan semakin terungkap gitu ya. Menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Beda dengan yang lain. Kitab yang lain semakin diperdalam, semakin meragukan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang kau langsung anterin ke surganya Engkau. Bukan jalan mereka-mereka yang kau murkai. Siapa orang yang murkai? Itu siapa aja, bukan hanya Yahudi saja. Jalan-jalan mereka yang punya ilmu tapi nggak diamalkan, punya ilmu tapi tidak menguatkan keimanan mereka, atau juga bukan mereka jalan orang-orang tersesat. Saya punya orang tersesat
yang beramal, giroh beramal, gemar ibadah, tapi tanpa landasan ilmu, gitu ya. Makanya kita orang-orang yang siratal mustaqim adalah mereka-mereka yang memadukan antara ilmu, iman dan amal. Ilmu, iman dan amal sinergi. Makanya nyampe pada tujuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kita tutup dengan ya bahwasanya inti dari sholat kita itu adalah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ketika kita membaca ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa yang paling banyak yang kita minta kepada Allah dalam sehari semalam, Pak. Ternyata bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan. Doa yang paling banyak kita minta sama Allah adalah doa minta hidayah. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kok selalu kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hidayah itu sangat mahal. Banyak orang yang terjerumus itu di akhir hayatnya. Dari masih muda soleh banget gitu ya. Akan tapi menjelang akhir hayatnya dia ingkar sama Allah. Gitu. Akan tapi banyak juga orang yang dari masih mudanya itu maksiat terus. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi soleh. Gitu ya. Banyak kita dapatin seperti ini. Maka kita berdoa kepada Allah biar kita bisa istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dzirah. Banyak nanti akan terjadi ya kondisi fenomena di mana ada orang yang sudah hampir masuk surga, tinggal sejengkal lagi masuk surga. Jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal lagi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia nggak masuk surga, nggak akan masuk surga dia. Jadi dia melakukan amalan penghuni neraka sehingga dia wafat ketika dia melakukan amalan penghuni neraka. Tapi kata Rasulullah SAW, ada orang yang jarak antara dia dengan neraka itu udah tinggal sejengkal lagi. Akan tapi ya Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah. Sehingga di akhir hayatnya, di ujung sebelum dia wafat, dia melakukan amalan penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia masuk surga, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk ya mau dan meluangkan waktu mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan juga Bapak jangan bosan-bosan untuk saudara-saudara kita di Palestina sana yang mereka adalah saudara kita. Ya, al-muslim akul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya sama orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Kita nggak bisa nolongin mereka di sana yang sedang tertindas dan sedang dizolimi, ya. Akan tapi karena keimanan kita dan keyakinan kita bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kita, dan kita yakin bahwasanya doa adalah senjata yang paling ampuh, ya. Ampuh, paling tepat sasaran, maka kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kesabaran kepada mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala hinakan orang-orang yang menghinakan agama Islam. Semoga kalau ada yang wafat di antara mereka, Allah wafatkan dalam keadaan mati syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka semua bersama orang-orang saleh. Kalau ada di antara mereka yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakit mereka. Kalau ada di antara mereka yang belum ketemu sanak saudaranya, semoga segera Allah Subhanahu wa taala pertemukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita semua dari berbagai macam keburukan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kemudian apa? Ya. Kalau ragu, ya lagi sholat tahajud, sholat sunnah. Ya, kalau sholat sunnah nggak pakai sujud sahwi nggak apa-apa. Namanya juga sunnah, gitu ya. Ya. Tapi ya Jadi kalau yang sujud sahwi ini hanya kalau kita sholat wajib saja, gitu ya. Sholat wajib, gitu ya. Kalau sholat sunnah gitu kita ragu, gitu ya. Ya ditambahkan saja, misalkan kalau kurang al-fatihah, ya semoga
Makanya ini penting orang yang di belakangnya, yang di belakang makmum itu, yang di belakang imam ini adalah orang-orang yang juga pertama bacanya juga benar gitu ya, bagus. Kemudian mereka-mereka juga yang sholatnya khusyuk. Jadi makanya jangan sampai anak-anak atau orang-orang yang pelumpa ada di belakang gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ngingetin imam. Ya, kalau sholat berjamaah, tapi kalau kita sholat sendiri ya sudah. Ya, sholat sendiri kalau ragu ya lebih baik ya sholat lagi 2 rakaat gitu ya, insya Allah gitu ya. Jadi kalau sholat sunnah nggak ada, dan amalia-amalia sunnah itu juga ya tidak diharuskan untuk sujud sahwi. Kayak misalkan doa kunut subuh misalkan, sebagian orang kan apa namanya menganggap bahwasanya ini adalah sunnah, ya. Kalau orang menganggap kunut subuh ini adalah sunnah, maka kalau dia nggak baca kunut nggak perlu sujud sahwi, gitu ya. Kayak misalkan baca iftitah, ya doa iftitah itu hukumnya sunnah. Maka kalau kita terlupa baca doa iftitah, nggak perlu sujud sahwi juga, gitu ya. Ya, apalagi tadi misalkan apa, sholat tahajud gitu ya, sholat tahajud lupa gitu ya. Ya walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan tetap sujud sahwi, gitu ya. Tapi ini lagi-lagi kembali ke kitanya, gitu. Kalau sholat sunnah insya Allah lebih fleksibel sifatnya, Pak. Ya, lebih fleksibel gitu ya. Apalagi ini kan jelas namanya sholat sunnah itu kan sholat yang di antara manfaatnya itu ada untuk melengkapi ya kebolong-bolongan gitu ya sholat wajib kita gitu ya. Insya Allah kalau apa namanya tadi terlupa baca Al-Fatihah nggak perlu sujud sahwi ya semoga Allah maafkan saja gitu ya dan sholat lagi aja 2 rakaat lagi gitu nggak apa-apa gitu Insya Allah. Allah alam.